Mereka adalah kaum terpilih, menerima wahyu, namun nafsu dunia membutakan mata. Nabi Yahya dibunuh demi tahta, Nabi Zakaria diburu, bahkan Isa al-Masih. Hampir mereka salib karena menyingkap kepalsuan. Mengapa kaum yang dikirimi begitu banyak petunjuk justru menjadi pembunuh utusan Tuhan mereka sendiri? Bayangkan sebuah bangsa yang tidak pernah dibiarkan tersesat. Sebuah kaum yang, sejak lahir, telah dianugerahi perhatian ilahi yang tiada putus. Mereka bukan sekadar menerima satu atau dua petunjuk, tetapi dilindungi dan dibimbing oleh iring-iringan panjang para pembawa risalah, mulai dari Musa, Harun, hingga generasi-generasi berikutnya. Inilah Bani Israel, kaum yang diistimewakan, yang dalam sejarah kenabian disebut sebagai umat pilihan. Namun, narasi kemuliaan ini berakhir dengan tragedi. Sebuah kisah kelam yang mencatat bagaimana umat pilihan itu justru menjadi algojo bagi utusan-utusan Tuhan yang mereka klaim mereka cintai. Kita harus memahami keistimewaan mereka. Bani Israel adalah pewaris sah perjanjian suci. Mereka menyaksikan mukjizat yang membelah laut, menerima Taurat langsung di atas Gunung Sinai, dan berulang kali diselamatkan dari kezaliman Firaun. Para nabi bagi mereka bukanlah sosok asing yang datang tiba-tiba, melainkan pemimpin, hakim dan guru yang hidup di tenggo-tengga mereka. Tujuan dari rangkaian kenabian yang tak terputus ini sederhana: menjaga akidah tauhid tetap murni, menegakkan keadilan, dan mengoreksi penyimpangan moral. Jika suatu umat begitu sering disapa oleh langit, logikanya, mereka harus menjadi umat yang paling saleh di muka bumi. Namun, sejarah membuktikan sebaliknya. Penyakitnya bermula dari dalam. Pada awalnya, mereka adalah korban perbudakan. Kesabaran mereka dihargai dengan pembebasan dan status istimewa. Tetapi ketika mereka menetap, kemakmuran datang, dan dengan kemakmuran itu, datanglah dua racun mematikan. Cinta yang membabi buta terhadap dunia dan kesombongan rasial. Mereka mulai menganggap status umat pilihan sebagai cek kosong, sebuah jaminan surga yang tidak memerlukan kerja keras spiritual lagi. Mereka percaya bahwa darah keturunan Nabi Yakub sudah cukup untuk membedakan mereka dari seluruh umat manusia. Sehingga hukum-hukum Allah Tuhan terasa lebih ringan bagi mereka. Bahkan boleh dimodifikasi jika terasa mengganggu kenyamanan. Perhatikanlah bagaimana mentalitas ini terbentuk jauh sebelum Nabi Yahya dan Nabi Isa datang. Saat Nabi Musa baru saja meninggalkan mereka sejenak untuk menerima wahyu di Der, apa yang terjadi? Mereka langsung membuat patung anak sapi emas dan menyembahnya. Pengkhianatan pertama ini menunjukkan betapa tipisnya iman mereka, betapa mudahnya mereka kembali ke syirik demi kepuasan indrawi. Ini bukan sekadar kesalahan, melainkan sebuah pola, mendahulukan hawa nafsu dan kehendak kelompok di atas perintah Tuhan. Setelah itu, penyimpangan mereka semakin terinstitusionalisasi. Hukum-hukum Taurat yang aslinya keras dan tegas mulai mereka mainkan. Mereka mengubah kata-kata dalam kitab suci, bukan secara turang-turangan, melainkan dengan memutarbalikkan tafsir, mencari celah, dan menekankan ritual sambil melupakan esensi moral. Sebagai contoh, ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi dengan kriteria tertentu, mereka mengajukan begitu banyak pertanyaan sepele yang justru menyulitkan diri mereka sendiri, menunjukkan keengganan batin untuk sepenuhnya patuh. Racun kedua, kesombongan rasial, mengubah fungsi nabi di mata mereka. Bagi mereka, seorang nabi ideal haruslah seorang raja yang memperluas kekuasaan politik Bani Israel dan mengiyakan segala tindakan mereka. Mereka menginginkan nabi yang memuji kekayaan mereka dan membenarkan tradisi nenek moyang mereka. Tak peduli betapa bengkoknya tradisi itu. Mereka ingin Tuhan berbicara melalui nabi, tetapi hanya kote kata yang ingin mereka dengar. Ketika seorang nabi datang dengan pesan yang menantang status quo, mereka yaitu ketika ia menentang ketidakadilan ekonomi seperti riba, mengkritik gaya hidup mewah para pemuka agama, atau melarang praktik moral yang telah menjadi kebiasaan nabi itu seketika dicap sebagai pengganggu atau pendusta. Dalam pikiran mereka yang telah terdistorsi oleh materi dan kekuasaan, kebenaran tidak lagi dinilai dari kemurnian wahyu, melainkan dari seberapa besar kebenaran itu mendukung kepentingan pribadi atau kekuasaan mereka. Inilah momen krusialnya. Para pemuka agama dan elit politik Bani Israel tidak lagi menganggap kenabian sebagai rahmat, tetapi sebagai ancaman. Mereka telah membangun sistem yang rumit di mana mereka menjadi otoritas tertinggi, menafsirkan hukum demi keuntungan mereka sendiri. Ketika seorang nabi sejati datang, membawa risalah yang autentik dan menohok, seluruh bangunan kekuasaan dan kemunafikan mereka terancam runtuh. Nabi itu akan mengungkap bahwa para pemuka agama tersebut bukanlah hamba Tuhan sejati, melainkan penipu yang bersembunyi di balik jubah agama. Lalu, apa yang mereka lakukan? Reaksi awal mereka adalah penolakan dan pengusiran,
seperti yang diabadikan dalam Al-Quran, di mana setiap kali seorang nabi datang membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan selera mereka mencapnya sombong dan mendustakannya. Ini adalah bentuk kekerasan psikologis terhadap kenabian. Dari sinilah langkah menuju kekerasan fisik terasa sangat singkat. Ketika penolakan verbal tidak cukup membungkam kebenaran, mereka beralih ke cara yang paling ekstrem dan kejam. Sebuah upaya putus asa untuk memadamkan cahaya kebenaran itu selamanya. Pembunuhan para nabi adalah puncak dari pemberontakan batin ini. Hasil dari hati yang telah mengeras dan dibutakan oleh kecintaan terhadap dunia. Mengubah Bani Israel dari umat pilihan menjadi pembunuh utusan ilahi. Inilah latar belakang suram yang mengantarkan kita pada babak paling mengerikan. Dalam sejarah mereka, ketika darah para nabi mulai tumpah di tangan umat mereka sendiri. Mari kita masuk ke dalam lanskap Yudea pada abad pertama Masehi. Di tengah dominasi Romawi, kekuasaan lokal dipegang oleh para penguasa boneka yang haus kekayaan dan legitimasi, seperti Herodes Antipos, yang memerintah Galilea dan Parea. Disinilah hadir Nabi Yahya, yang dikenal dalam tradisi Kristen sebagai Yohanes Pembaptis. Beliau adalah sosok yang berbeda total dari para rabi yang cenderung menjilat penguasa. Nabi Yahya hidup sederhana, di padang gurun, menyerukan pertobatan dengan suara yang lantang dan tanpa kompromi. Ia adalah suara kenabian yang murni, pewaris langsung tradisi Zakaria, ayahnya, yang juga seorang nabi. Kenapa Nabi Yahya menjadi sasaran utama? Karena ajaran beliau tidak hanya bersifat spiritual, tetapi langsung menusuk jantung kemunafikan moral di kalangan elit. Perintah Allah Tuhan yang dibawanya sangat lugas, ketaatan mutlak terhadap syariat, termasuk dalam urusan keluarga dan hubungan darah. Pada masa itu, penguasa Herodes Antipus tengah melakukan sebuah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh Taurat. Ia mengambil Herodias, istri dari saudaranya sendiri, sebagai istrinya. Tindakan ini adalah perzinahan dan inses di mata hukum suci. Nabi Yahya, sebagai pembawa risalah kebenaran, tidak bisa diam. Ia tidak takut menunjuk ke wajah penguasa itu dan menyatakan, "Apa yang kamu lakukan adalah haram. Itu melanggar hukum Tuhan." Ini adalah titik balik. Ini bukan lagi soal ritual atau tafsir ekonomi. Ini adalah kritik langsung terhadap legitimasi moral seorang penguasa di depan rakyatnya. Pikirkan dampak teguran tersebut. Dalam masyarakat yang masih menghormati agama, meskipun sudah rusak, teguran dari seorang nabi yang disegani memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap citra publik Herodes. Herodes, yang jiwanya terbelah antara takut akan murka Tuhan, karena ia tahu Yahya adalah orang suci, dan takut kehilangan pamor serta Herodias. Awalnya hanya memenjarakan Nabi Yahya. Ini adalah upaya untuk membungkam tanpa harus berlumuran darah, sebuah kompromi pengecut. Namun Herodias, wanita yang pernikahannya dikecam oleh Nabi, itu memiliki dendam yang lebih dalam dan hasrat politik yang lebih besar. Ia melihat Nabi Yahya bukan sekadar sebagai pengkhotbah, melainkan sebagai ancaman nyata terhadap status dan kekuasaannya. Ia tahu, selama Yahya hidup, pernikahannya akan selalu dianggap sebagai dosa dan Herodes tidak akan pernah merasa damai dalam kekuasaannya. Kita sering mendengar kisah tentang pesta ulang tahun Herodes, ketika putri Herodias Salome menari begitu memukau sehingga Herodes berjanji akan memberikan apapun yang ia minta, bahkan setengah dari kerajaannya. Ini adalah momen manipulasi psikologis yang brilian dan mematikan. Herodias, melalui putrinya, melihat peluang emas. Permintaan sang putri yang didorong oleh ibunya bukanlah perhiasan atau tanah. Permintaan itu adalah kepala Yahya bin Zakaria di atas nampan. Permintaan ini mengungkap inti kezaliman, kenyamanan pribadi dan syahwat. Politik lebih berharga daripada nyawa seorang nabi. Herodes terperangkap. Ia tidak ingin melanggar sumpahnya di depan para tamunya. Tetapi ia juga tahu bahwa membunuh seorang suci akan membawa kutukan. Tetapi, seperti kebanyakan tiran, ia memilih menjaga harga diri duniawinya, yaitu janji yang terlanjur diucapkan dan citra di depan para bangsawan daripada takut pada Tuhan. Dalam kegelapan penjara, Nabi Yahya dipenggal. Darahnya tumpah, bukan di medan perang melawan kaum kafir, tetapi di istana mewah, di tengah perayaan. Ini menandai puncak ironi Bani Israel yang seharusnya melindungi para utusan Tuhan, membiarkan dan bahkan melalui perwakilan penguasa mereka mengeksekusi seorang nabi yang hanya menyerukan moralitas dasar yang termaktub dalam kitab suci mereka sendiri. Pembunuhan Nabi Yahya adalah deklarasi bahwa kebenaran yang menentang kekuasaan dan hawa nafsu tidak akan ditoleransi. Hal ini menciptakan preseden mengerikan yang akan diikuti oleh para pemuka agama dan penguasa Bani Israel lainnya. Jika seorang nabi mengganggu, ia harus disingkirkan. Kejahatan ini tidak hanya menargetkan individu,
tetapi juga merobek kain moralitas seluruh bangsa. Mereka telah mengkhianati perjanjian dengan Tuhan secara definitif. Tragisnya, kisah ini hanyalah permulaan dari babak kezaliman yang lebih besar, yang segera akan menargetkan sosok yang lebih agung lagi, Nabi Isa Al-Masih. Setelah darah Nabi Yahya menodai lantai istana, kekejaman di kalangan elit Bani Israel semakin merajalela. Pembunuhan seorang nabi tidak hanya menghilangkan satu suara kebenaran. Ia berfungsi sebagai sinyal yang mengerikan bagi setiap orang yang berani menantang status quo yang korup. Kejahatan ini segera meluas, menargetkan figur-figur suci lainnya yang terkait, termasuk ayah dari nabi yang baru saja syahid itu, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah sosok yang mulia dan dihormati. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang imam besar, pelayan setia Baitul Maqdis, pusat ibadah suci bagi Bani Israel. Beliau adalah simbol kesalehan generasi tua, yang memohon keturunan pada usia senja demi meneruskan warisan kenabian doa yang dikabulkan dengan kelahiran Nabi Yahya. Kisah Nabi Zakaria setelah putranya terbunuh adalah kisah tragis seorang ayah yang menyaksikan kezaliman memakan darah dagingnya sendiri, lalu ia menjadi target berikutnya. Mengapa mereka memburu Nabi Zakaria? Tentu saja karena beliau terkait erat dengan Yahya. Beliau adalah sumber dukungan spiritual dan moral bagi putranya. Keberadaan Nabi Zakaria dengan ketenangan dan wibawanya menjadi pengingat yang menyakitkan bagi para penguasa dan pemuka agama yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan. Nabi Zakaria mungkin menjadi saksi kunci, atau yang lebih penting, beliau adalah figur yang sangat dihormati, sehingga dukungannya terhadap ajaran Yahya tidak dapat diabaikan. Ketika suatu kejahatan terjadi, para pelaku seringkali berusaha memberantas semua saksi dan sumber kebenaran yang dapat mengungkap kebusukan mereka. Menurut riwayat, Nabi Zakaria dikayarkan oleh para pembunuh. Dalam situasi putus asa itu, beliau berlindung di dalam sebuah pohon yang tiba-tiba terbuka untuk menyembunyikannya. Namun, pengejarnya, atas petunjuk iblis, menemukan tempat persembunyiannya dan secara keji menggergaji pohon itu beserta Nabi Zakaria di dalamnya. Jika kisah ini benar, ini adalah metode pembunuhan yang menunjukkan tingkat kebiadaban yang ekstrem. Sebuah manifestasi dari kebencian terhadap kesalehan yang tak tertandingi. Kezaliman terbesar dalam sejarah Bani Israel adalah penolakan dan upaya pembunuhan terhadap Nabi terakhir yang diutus secara khusus untuk mereka, Nabi Isa Al-Masih Yesus. Kedatangan Nabi Isa adalah titik puncak. Beliau membawa mukjizat-mukjizat yang luar biasa, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan berbicara saat masih bayi. Mukjizat-mukjizat ini seharusnya menghilangkan keraguan sekecil apapun tentang kebenaran kenabiannya. Namun, justru mukjizat inilah yang memicu konflik terdahsyat. Coba bayangkan pemandangan itu. Seorang nabi yang tidak memiliki harta atau kekuasaan duniawi, yang berkeliling di antara orang-orang miskin dan sakit, menantang establishment keagamaan yang mapan. Inti konflik Nabi Isa dengan para pemuka agama Yahudi seperti Farisi dan Saduki bukanlah tentang penguasa Romawi, melainkan tentang agama itu sendiri. Nabi Isa secara tajam mengkritik formalisme yang kosong, di mana orang-orang berpegangan teguh pada atoran-atoran kecil hukum syariat yang jahir, tetapi melupakan inti ajaran, yaitu cinta, kasih sayang, dan keadilan. Beliau menuduh mereka sebagai kuburan yang dicat putih, indah di luar, tetapi penuh kebusukan di dalam. Nabi Isa menyerang praktik-praktik riba mereka, penumpukan kekayaan, dan yang paling fatal, otoritas eksklusif mereka dalam menafsirkan Taurat. Mereka telah memonopoli kebenaran, dan Nabi Isa adalah ancaman langsung terhadap monopoli itu. Ketika Nabi Isa berdakwah, orang miskin dan orang biasa berbondong-bondong mengikutinya, meninggalkan ajaran rumit para rabi yang memberatkan. Hal ini mengikis sumber kekuasaan, pengaruh, dan, yang terpenting, pendapatan para elit keagamaan tersebut. Lantas, apa alasan mereka berupaya membunuh Nabi Isa? Klaim ketuhanan penghujatan. Para pemuka agama Yahudi merasa terhina karena Nabi Isa menyebut dirinya Al-Masih Juru Selamat dan, dalam bahasa teologis yang berbeda, mengklaim memiliki hubungan khusus dengan Tuhan yang mereka tafsirkan sebagai klaim ketuhanan. Bagi mereka, ini adalah pelanggaran terbesar, yaitu penghujatan blasfemi yang menurut hukum mereka harus dihukum mati. Ini adalah dalih keagamaan yang sempurna untuk menyingkirkannya. Ancaman politik, popularitas Nabi Isa dianggap sebagai potensi pemberontakan oleh otoritas Romawi dan para kolaborator Yahudi. Jika Nabi Isa menjadi terlalu kuat, ia bisa menarik perhatian Romawi, yang kemudian akan menindak keras para pemimpin Yahudi lokal. Untuk menyelamatkan kepentingan mereka sendiri,
mereka harus menyerahkan Nabi Isa. Para elit ini tidak memiliki kekuatan eksekusi di bawah Romawi. Mereka harus menggunakan penguasa Romawi Pontius Pilatus untuk melaksanakan kehendak mereka. Mereka memanipulasi Pilatus dengan menuduh Nabi Isa sebagai pemberontak politik yang berencana menjadi raja Yahudi, sebuah kebohongan yang mengancam kekuasaan Romawi. Namun, di sini ajaran Islam memberikan garis pemisah yang menentukan. Walaupun Bani Israel berhasil menangkap dan berusaha menyalibnya, Allah Tuhan, demi menjaga kemuliaan utusannya, tidak mengizinkan Nabi Isa mati di tangan mereka. Dalam keyakinan Islam, Nabi Isa diselamatkan dan diangkat langsung ke sisi Allah Tuhan. Sosok lain yang diserupakan dengannya, entah itu muridnya atau pengkhianat itu sendiri yang akhirnya disalib. Upaya pembunuhan itu gagal, tetapi niat jahat dan konspirasi untuk menumpahkan darah seorang nabi telah dilakukan secara sempurna oleh kaum Yahudi. Kejahatan ini, upaya pembunuhan Nabi Isa, adalah titik terendah dalam sejarah Bani Israel, sebuah kezaliman yang membuat mereka kehilangan hak istimewa kenabian selamanya. Setelah kita menyaksikan rentetan kejahatan yang memilukan, mulai dari pengkhianatan dasar hingga penumpahan darah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, serta konspirasi licik untuk membunuh Nabi Isa, kini saatnya kita berhenti sejenak dan melakukan analisis forensik spiritual. Kisah-kisah ini bukan sekadar insiden terpisah, mereka membentuk sebuah pola kezaliman yang konsisten. Mengapa kaum yang diberkahi dengan begitu banyak cahaya kenabian justru menjadi kaum yang paling gigih memadamkan cahaya itu? Jawabannya terletak pada motif yang berulang dan mendalam, yang merusak hati Bani Israel dari generasi ke generasi. Mari kita bongkar motif-motif utama yang mendorong Bani Israel mengangkat pedang ke leher utusan-utusan Tuhan. Pertama, pertentangan dengan hawa nafsu dan kenyamanan duniawi ini adalah motif paling dasar, akar dari segala kejahatan. Para nabi diutus untuk membawa kebenaran yang mutlak dan syariat yang menuntut ketaatan total. Kenabian tidak pernah berkompromi dengan dosa. Ia meminta pembersihan moral yang menyeluruh, menyai riba, menegakkan keadilan sosial, dan mengendalikan syahwat. Namun, Bani Israel, setelah lama hidup dalam kemakmuran dan kekuasaan parsial, telah menjadikan harta, kedudukan, dan kenikmatan indrawi sebagai Tuhan mereka yang sebenarnya. Mereka mencintai kehidupan dunia, harta, kekuasaan, dan popularitas jauh melebihi akhirat. Ketika seorang nabi, entah itu Yahya yang melarang pernikahan haram penguasa, atau Isa yang mengecam penumpukan kekayaan para rabi, datang dan berkata, "Hentikan ini, karena ini adalah dosa," mereka merasakan ajaran itu sebagai beban yang terlalu berat. Mereka tidak membunuh karena nabi itu salah, tetapi karena nabi itu benar, dan kebenaran itu menghalangi jalan mereka menuju kekayaan dan pemuasan hawa nafsu. Ajaran yang dibawa nabi terasa seperti rantai yang membelenggu kebebasan egois mereka, sehingga mereka memilih mematahkan leher sang pembawa pesan daripada mematahkan rantai hawa nafsu mereka sendiri. Ancaman terhadap otoritas dan monopoli keagamaan ini adalah motif yang lebih licik dan terorganisir. Di tengah Bani Israel, telah terbentuk kelas elit yang terdiri dari para rabi, imam, dan pemuka agama yang secara efektif memonopoli penafsiran kitab suci. Otoritas ini memberi mereka kekuatan sosial, posisi istimewa, dan sumber pendapatan yang melimpah melalui persembahan dan bahkan praktik riba. Ketika seorang nabi sejati diutus dengan otoritas langsung dari Tuhan dan mukjizat yang tidak terbantahkan, hal itu akan mengekspos kebohongan dan kemunafikan para elit tersebut. Nabi Isa, misalnya, menunjukkan bahwa para rabi ini hanya mengajarkan hukum yang sulit bagi orang awam, sambil melanggar hukum Tuhan dalam hati mereka sendiri. Jika rakyat mulai mengikuti nabi yang autentik, siapa yang akan mendengarkan para rabi yang korup? Siapa yang akan memberi mereka persembahan? Siapa yang akan takut pada otoritas mereka? Oleh karena itu, para nabi dianggap sebagai saingan profesional dan ancaman eksistensial terhadap establishment mereka. Pembunuhan menjadi alat politik dan keagamaan untuk mempertahankan struktur kekuasaan mereka. Mereka menggunakan dalih agama nabi ini menghujat, atau nabi ini melanggar Taurat. Padahal motif sebenarnya adalah mempertahankan kedudukan sosial dan ekonomi mereka. Mereka adalah penjaga gerbang palsu yang harus membunuh pemilik asli rumah, agar tidak terungkap sebagai penyusup. 3. Kesombongan rasial dan kriteria kenabian yang buatan seiring waktu. Konsep Bani Israel sebagai umat pilihan berubah menjadi dogma kesombongan. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai pelayan perjanjian, tetapi sebagai pemilik perjanjian itu. Mereka mulai menyusun kriteria buatan mengenai seperti apa seharusnya seorang nabi itu. Mereka ingin nabi yang agung, berkuasa, seorang raja militer yang akan mengusir Romawi dan menjadikan Bani Israel penguasa dunia. Bukan seorang pengkhotbah zuhud yang menyerukan pertobatan ketika Nabi Yahya datang dengan hidup sederhana di padang gurun, atau Nabi Isa yang datang dengan membawa mukjizat tanpa membawa pedang.
mereka tidak sesuai dengan harapan sombong mereka. Mereka merasa berhak menolak, bahkan membunuh, utusan yang tidak sesuai dengan profil yang mereka tetapkan. Dalam pikiran mereka, bagaimana mungkin Tuhan mengirim nabi seperti ini kepada kaum seistimewa kami? Rasa superioritas ini membuat mereka berani mempertanyakan, menentang, dan akhirnya membunuh utusan Tuhan yang seharusnya mereka terima dan patuhi. 4. Tradisi keras kepala dan pengulangan sejarah. Yang paling menyedihkan adalah bahwa kezaliman ini menjadi sebuah pola yang terwarisi. Setelah menolak Nabi Musa, mereka menolak hakim-hakim, lalu mereka menolak raja-raja saleh, hingga akhirnya mereka menolak dan membunuh nabi-nabi. Seolah-olah ada tradisi pemberontakan dalam psiki kolektif mereka. Dalam Al-Quran, Allah Tuhan berulang kali mengingatkan mereka bahwa setiap kali seorang nabi datang membawa sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka bersikap sombong. Sebagian mereka dustakan, dan sebagian mereka bunuh. Ini adalah bukti bahwa masalah mereka bukan pada petunjuk yang diberikan Tuhan, karena petunjuk itu banyak, tetapi pada kerusakan jiwa yang telah membatu. Mereka telah mencapai titik di mana pembunuhan nabi bukanlah tindakan yang mengejutkan, melainkan sebuah kebiasaan buruk yang diwariskan dari para leluhur mereka. Pola ini mencapai klimaksnya dalam upaya mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, di mana, meskipun mereka tidak berhasil membunuhnya, niat jahat, pengkhianatan, dan upaya racun tetap menunjukkan bahwa motif dan pola kezaliman yang sama masih hidup dalam hati mereka. Setelah Bani Israel mencapai puncak kezaliman dengan menumpahkan darah para nabi, dari Nabi Yahya hingga upaya pembunuhan Nabi Isa Al-Masih, alam semesta menyaksikan sebuah pelanggaran perjanjian yang tak termaafkan. Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kuasa tidak akan pernah membiarkan kejahatan sebesar itu berlalu tanpa konsekuensi yang setimpal. Babak ini akan mengupas tuntas tentang azab duniawi yang menimpa Bani Israel sebagai balasan langsung dan tak terhindarkan atas tangan mereka yang berlumuran darah suci. Pikirkan ini, mereka adalah umat yang dikaruniai tanah suci, kemakmuran, dan kehormatan di antara bangsa-bangsa. Semua itu bersyarat pada ketaatan mereka. Namun, ketika mereka memilih pedang melawan pesan kedamaian, mereka secara efektif membatalkan sendiri perjanjian suci tersebut. Konsekuensi ilahi datang dalam bentuk dua hukuman besar yang menghancurkan identitas dan struktur sosial mereka. Kehinaan, kemiskinan, dan yang paling parah, diaspora atau penyebaran ke seluruh penjuru bumi. Azab pertama adalah kehinaan dan kemiskinan yang menyertai mereka. Al-Quran secara gamblang menyebutkan bahwa mereka ditimpa zilah, kehinaan dan maskanah kemiskinan atau kebutuhan yang abadi. Kehinaan ini bukanlah hanya kemiskinan materi, melainkan kehinaan spiritual dan politik. Mereka kehilangan harga diri sebagai bangsa yang merdeka dan dihormati. Sejak saat itu sejarah mereka ditandai dengan berada di bawah kekuasaan bangsa lain, diperintah, ditindas, dan jarang sekali menjadi penguasa sejati di tanah mereka sendiri. Kenapa kehinaan ini menimpa mereka? Sebab mereka telah merendahkan utusan Allah Tuhan hingga ke titik pembunuhan. Balasannya setimpal. Mereka pun direndahkan di mata manusia dan dipaksa tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Setiap nabi adalah simbol kehormatan Tuhan. Ketika kehormatan itu diinjak-injak, maka kehormatan pelakunya akan dicabut. Azab kedua, yang merupakan hukuman paling menghancurkan dalam sejarah Yahudi, adalah pengusiran dan penghancuran Baitul Maqdis Yerusalem. Penghancuran Yerusalem, yang terjadi beberapa dekade setelah upaya pembunuhan Nabi Isa pada tahun 70 Masehi oleh Romawi, di bawah Titus, tidak dapat dipisahkan dari kejahatan mereka terhadap para nabi. Allah Tuhan menggunakan kekuatan luar untuk menghukum mereka. Ketika suatu kaum yang ditunjuk sebagai penjaga rumah suci itu berulang kali mengkhianati perjanjian, Tuhan akan membiarkan musuh dari luar menghancurkan rumah itu dan menghamburkan para penjaganya. Bayangkan kesengsaraan yang mereka alami. Baitul Maqdis, pusat spiritual dan jantung identitas mereka, dihancurkan hingga rata dengan tanah. Kuil suci tempat peribadatan utama diratakan, dan jutaan dari mereka dibunuh atau diperbudak, dan sisanya diusir secara paksa dari tanah Palestina. Mereka tersebar ke segala arah, ke Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Ini adalah diaspora yang kejam, sebuah pemaksaan eksil yang membuat mereka terpisah dari tanah air dan pusat keagamaan mereka selama hampir 2 milenium. Mengapa pemisahan dari tanah air adalah hukuman yang setimpal? Karena tanah itu adalah warisan kenabian, dan keberadaan mereka di sana adalah simbol perjanjian. Dengan menjadi pembunuh nabi, mereka telah membuktikan diri mereka tidak layak menjadi pewaris tanah suci. Kehancuran Baitul Maqdis dan pengusiran mereka bukan hanya bencana politik, tetapi juga pernyataan teologisis. Mereka telah gagal dalam ujian kenabian dan perjanjian, dan karenanya, mereka kehilangan hak istimewa mereka atas tanah itu. Selama berabad-abad, mereka hidup sebagai minoritas yang rentan di bawah kekuasaan berbagai kerajaan. Mereka menjadi sasaran diskriminasi,
pagrum pembantaian massal dan pengusiran berulang kali di berbagai negara. Sifat buruk yang mereka miliki seperti kecintaan berlebihan pada dunia, penipuan, dan kekejaman hati yang awalnya mendorong mereka membunuh nabi, kini justru menjadi sifat yang membuat mereka dibenci dan ditindas di tempat pengungsian mereka. Kehidupan mereka menjadi lingkaran setan, di mana dosa mereka memicu azab, dan azab itu semakin menguatkan sifat buruk mereka. Hukuman-hukuman ini, baik kehinaan maupun diaspora, adalah pesan yang jelas dari langit. Darah para nabi tidak akan ditumpahkan dengan sia-sia. Ini adalah pelajaran abadi bagi setiap umat yang diberi kepercayaan. Jika Anda mengkhianati utusan Tuhan demi kepentingan duniawi, maka duniawi dan kehormatan Anda akan dicabut paksa. Kehancuran Yerusalem dan penyebaran mereka ke seluruh dunia adalah monumen tragis atas kejahatan terburuk yang pernah dilakukan oleh sebuah bangsa terhadap utusan-utusan Tuhan. Setelah menelusuri rentetan kezaliman dan konsekuensi ilahi yang menimpa Bani Israel karena menumpahkan darah para nabi. Babak terakhir ini membawa kita pada inti dari seluruh kisah, hikmah abadi dan relevansi sejarah kelam tersebut bagi umat setelahnya, khususnya umat Islam yang menerima risalah terakhir melalui Nabi Muhammad SAW. Kisah pembunuhan nabi bukan hanya catatan sejarah, melainkan sebuah cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya iman ketika dihadapkan pada godaan kekuasaan dan hawa nafsu. Pelajaran pertama yang paling mendasar adalah tentang kriteria kemuliaan sejati. Bani Israel percaya bahwa mereka mulia karena darah keturunan dan karena mereka adalah pemegang kitab suci yang pertama. Mereka merasa superior. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa kemuliaan suatu kaum tidak pernah diukur dari garis keturunan, ras, atau seberapa banyak pengetahuan agama yang mereka miliki. Kemuliaan yang sesungguhnya terletak pada ketaatan penuh, ketulusan hati, dan kerendahan diri di hadapan risalah Tuhan. Ketika ketaatan diganti dengan kesombongan, dan ketulusan diganti dengan kepentingan dunia, maka status umat pilihan pun dicabut, dan pemegang risalah itu justru menjadi pembunuh para utusan suci. Ini adalah peringatan keras, bahwa gelar keagamaan tanpa amal dan akhlak sejati hanyalah tipu daya. Pelajaran kedua adalah mengenai bahaya mengobjektifikasi agama demi kepentingan pribadi. Para elit Yahudi menggunakan kitab suci sebagai alat untuk membenarkan kedudukan mereka, menindas orang miskin, dan menyingkirkan lawan politik. Ketika ajaran Nabi Yahya dan Nabi Isa mengancam status quo ini, mereka segera mengubah agama dari pedoman spiritual menjadi alat kekerasan. Umat Islam harus selalu waspada agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, menggunakan iat-iat suci untuk membenarkan kezaliman, menindas minoritas atau meraih kekuasaan politik. Karena inilah awal dari kehancuran spiritual suatu umat. Lalu, kita harus menarik benang merah yang menghubungkan tragedi Bani Israel dengan Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah sebelumnya menunjukkan bahwa menolak dan membunuh Nabi adalah sebuah pola pikir yang mendarah daging, bukan insiden yang terisolasi. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus di Madinah dan berinteraksi dengan komunitas-komunitas Yahudi di sana, pola penolakan dan pengkhianatan ini terulang kembali. Bayangkan situasinya. Nabi Muhammad SAW datang sebagai penerus garis kenabian Ibrahim yang sama, membawa kitab suci yang membenarkan Taurat, dan memimpin dengan akhlak yang mulia. Namun, alih-alih menyambutnya, banyak dari mereka yang menolaknya, dan penolakan itu tidak berhenti di situ. Mengapa? Motifnya sama persis dengan yang kita lihat. Ancaman otoritas. Para rabi Madinah takut kehilangan pengaruh dan dominasi ekonomi mereka karena Nabi Muhammad SAW mempersatukan suku-suku dan menerapkan hukum yang adil. Kesombongan rasial. Mereka tidak dapat menerima bahwa Nabi terakhir diutus dari bangsa Arab Ismail, bukan dari Bani Israel Ishak. Mereka ingin monopoli kenabian tetap ada di tangan mereka. Penolakan ini diikuti oleh upaya nyata untuk mengulangi kejahatan pembunuhan Nabi. Ada upaya konspirasi yang terkenal untuk menjatuhkan batu besar ke atas Nabi Muhammad SAW, rencana pengkhianatan dalam perang, dan yang paling jelas, upaya meracuni Nabi setelah penaklukan Kabat. Seorang wanita Yahudi, Zainab binti Al-Harits, menyajikan daging kambing beracun kepada beliau. Walaupun Nabi Muhammad SAW diselamatkan oleh karunia ilahi, niat jahat untuk membunuhnya jelas ada. Upaya-upaya ini membuktikan bahwa tradisi jahat menolak dan membunuh para utusan ilahi terus berlanjut, hingga kedatangan risalah Islam. Kesimpulannya, Bani Israel gagal dalam ujian terbesar mereka, ujian ketaatan dan kesetiaan kepada Nabi yang diutus. Kehancuran mereka adalah bukti bahwa kepemilikan kitab suci tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan adalah tindakan nyata berdasarkan kitab suci itu. Bagi umat Islam, kisah ini adalah sebuah amanah. Kita adalah umat yang mewarisi risalah terakhir, setelah para pendahulu gagal dalam menjaga perjanjian. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati
agar tidak mengulangi kesalahan fatal mereka. Jangan sampai kita memilih hawa nafsu di atas firman Tuhan, jangan sampai kita menggunakan agama untuk menindas, dan jangan sampai kita menolak kebenaran hanya karena datang dari sumber yang tidak kita sukai atau mengancam kepentingan duniawi kita. Kihanan. Bani Israel adalah peringatan abadi bagi kita semua, agar senantiasa menjaga hati dari racun kesombongan dan kecintaan buta terhadap dunia.